Bismillahirrahmanirrahim. Permasalahan yang pertama yang ingin saya bahas adalah terkait dengan meninggalkan sholat jamaah dan sholat Jumat karena adanya virus corona. Apakah seseorang itu terkena atau baru khawatir terkena, ataukah karena ada fatwa dari para ulama serta keputusan dari pemerintah atau anjuran dari pemerintah. Dan juga jemaah sekalian, dikiaskan dengan itu, semua amal ibadah yang mengharuskan kita berkumpul, mudah-mudahan Allah angkat musibah ini tidak sampai bulan Ramadan. Kalau misalkan sampai bulan Ramadan, berarti masuk juga permasalahan sholat tarawih dan juga umroh, haji, begitu pula tabligh akbar, kajian-kajian yang mengharuskan kita berkumpul, dan semua aktivitas. Maka para ulama dari berbagai negeri telah mengeluarkan fatwa, dan juga pemerintah dari berbagai negeri termasuk di negeri kita, baik pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat, pemerintah provinsi DKI Jakarta yang saya maksudkan, maupun pemerintah pusat Pak Anies Baswedan dan Pak Jokowi hafidhahumallahu ta'ala telah mengumumkan, menganjurkan kaum muslimin untuk beraktivitas di rumah, kerja di rumah, beribadah pun di rumah, tidak datang ke masjid untuk sholat berjamaah maupun untuk sholat Jumat. Dan ini juga selaras dengan fatwa yang dikeluarkan oleh Hay'ah Kibaril Ulama, badan ulama besar yang berkedudukan di negeri Haramain, menganjurkan kaum muslimin di masa-masa tersebarnya virus corona ini untuk tetap tinggal di rumah. Dalam beribadah pun, sholat berjamaah, sholat Jumat, boleh untuk tidak mengikutinya. Bahkan bisa sampai pada tingkatan wajib tinggal di rumah, tidak keluar, walaupun untuk menghadiri sholat berjamaah ataupun sholat Jumat. Baik, disebutkan dalam fatwa Hay'ah Kibaril Ulama ada tiga kondisi. Kondisi yang pertama, orang yang sudah positif terkena virus COVID-19 atau virus corona, maka diharamkan atasnya mendatangi sholat berjamaah ataupun sholat Jumat. Ini sampai pada tingkatan haram, karena tidak boleh dia memudaratkan kaum muslimin. Dan secara khusus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yuridu mumridun ala musih, dalam hadis yang diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak boleh digabungkan antara orang yang sakit bersama orang yang sehat. Jadi dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la darar wala dirar, tidak boleh membahayakan diri, tidak boleh pula membahayakan orang lain. Oleh karena itu jemaah sekalian, Nabi sallallahu alaihi wasallam juga melarang orang yang tinggal di satu negeri yang kena penyakit ini atau penyakit menular untuk keluar dari negeri tersebut, sebagaimana insyaallah kita akan sebutkan hadisnya. Jadi ini kondisi yang pertama, sampai pada tingkat haram kalau seseorang itu sudah terkena virus corona ataupun penyakit menular yang lainnya. Kalau dia ke masjid, dia bisa menularkan kepada orang lain, maka haram dia hadir di masjid atau dimanapun yang bisa membahayakan orang lain. Baik, ini yang pertama. Kemudian yang kedua, apabila
pihak rumah sakit misalkan, atau sebuah lembaga kesehatan telah memeriksa dia dan menetapkan dia harus dikarantina atau diisolasi, maka wajib baginya menaati nasihat para dokter tersebut, aturan tersebut. Terlebih lagi kalau di satu negeri telah ditetapkan oleh pemerintah, maka lebih wajib baginya untuk tetap tinggal di tempat dia diisolasi atau di rumahnya, tidak pergi ke tempat lain sehingga bisa memudaratkan orang lain, termasuk tidak boleh datang ke masjid untuk ikut sholat berjamaah maupun sholat Jumat atau ibadah-ibadah yang mengharuskan berjamaah. Iya, ini yang kedua. Oleh karena itu jamaah sekalian, pernah terjadi di masa Nabi SAW, sebagaimana diriwayatkan Imam Muslim dari seorang sahabat yang bernama Asy-Syarid bin Suwaid Ats-Tsaqafi radhiyallahu anhu. Beliau menceritakan, kana fi wafdi Tsaqif rajulun majzumun. Pernah utusan dari Bani Tsaqif datang untuk menjumpai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka bersama mereka ada seseorang yang terkena penyakit kusta atau penyakit yang dapat menular kepada orang lain. Fa arsala ilaihi Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna qad bayya'naka farji. Maka sebelum dia masuk ke kota Madinah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengirim utusan untuk menyampaikan kepada beliau, sesungguhnya kami telah membaiatmu, maka kembalilah pulang. Tidak boleh masuk ke kota Madinah. Jadi dia tidak boleh bersama orang lain. Baik, ini yang kedua. Ini juga wajib untuk ditaati kalau dia di masa karantina atau diisolasi. Baik. Kemudian yang ketiga, kondisi ketika seseorang baru sekedar khawatir. Baru sekedar khawatir. Apakah khawatir bisa terkena virus corona ini atau bisa menularkan kepada orang lain? Maka dalam kondisi seperti ini dia diberikan rukhsah, diberikan keringanan untuk tidak sholat berjamaah di masjid, tidak pula sholat Jumat atau sholat Id dan lain-lain, ibadah-ibadah yang mengharuskan dia bergabung bersama kaum muslimin yang lain, maka dia mendapatkan rukhsah. Tapi kata para ulama, ini dengan syarat bahwa kekhawatiran itu berdasarkan persangkaan kuat, terlebih lagi kalau sudah yakin. Tapi kalau cuman hanya sekedar persangkaan-persangkaan yang belum jelas, tidak pula ada pengumuman dari pemerintah atau dari pihak yang berwenang, maka itu tidak membolehkan untuk meninggalkan sholat berjamaah ataupun sholat Jumat. Iya. Jadi kalau ada kekhawatiran yang didasari oleh persangkaan kuat, maka seseorang itu diberi keringanan untuk tidak sholat berjamaah dan tidak sholat Jumat sekalipun. Iya. Tentu ini bagi laki-laki. Kalau wanita memang lebih afdal malah di rumah. Bagi laki-laki yang seharusnya datang ke masjid, boleh baginya untuk meninggalkan sholat berjamaah, dia sholat di rumahnya, atau meninggalkan sholat Jumat walaupun baru sekedar khawatir. Apakah khawatir tertular atau menularkan kepada orang lain? Maka dia mendapatkan rukhsah. Juga berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, la darara wa la dirar. Tidak boleh membahayakan diri, tidak boleh pula membahayakan orang lain. Iya. Dan jemaah sekalian, rukhsah, keringanan yang diberikan dalam syariat itu lebih afdal untuk kita ambil. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha yuhibbu an tu'ta rukhasuhu kama yakrahu an tu'ta maksiyatuhu." Sesungguhnya Allah cinta apabila rukhsah yang dia berikan diambil oleh hambanya, sebagaimana Allah benci apabila maksiat kepadanya dilakukan.
Iya. Jadi itu lebih afdal bagi seseorang. Nah, jemaah sekalian, inilah 3 poin yang disebutkan dalam fatwa Hay'ah Kibaril Ulama, badan ulama-ulama besar dunia, atau yang berkedudukan di negeri Al-Haramain. Dan juga ini telah disebutkan oleh para ulama terdahulu, seperti disebutkan oleh Al-Mardawi dalam Al-Insaf. Bahkan beliau menukil tidak ada khilaf ulama dalam masalah ini. Beliau berkata, wa yu'dharu fi tarkil jumu'ati wal jamaah al-maridu bila niza'in, wa yu'dharu aidan fi tarkihima li khawfi huduthil marad. Dan diberi udzur untuk meninggalkan sholat Jumat serta sholat berjamaah bagi orang sakit. Tidak ada khilaf di kalangan para ulama, tidak ada perbedaan pendapat. Orang sakit mendapatkan udzur untuk tidak menghadiri sholat Jumat dan sholat jamaah. Dan juga kata beliau, diberi udzur untuk meninggalkan Jumat dan jamaah ketika seseorang khawatir terjadinya penyakit. Jadi belum terjadi penyakit, baru sekedar dia khawatir, maka boleh baginya untuk meninggalkan sholat Jumat dan sholat berjamaah. Baik, lalu apa yang harus dia lakukan? Tentu dia sholat di rumah. Tentu dia sholat di rumah, tidak boleh meninggalkan sholat. Rasulullah SAW telah mengingatkan kita, al-ahdul ladzi bainana wa bainahumus shalah, faman tarakaha faqad kafar. Perjanjian antara kami dengan mereka adalah sholat. Siapa meninggalkan sholat, maka dia telah kafir. Jadi meninggalkan sholat tidak boleh selama-lamanya. Maka tetap melakukan sholat di rumah. Bahkan jemaah sekalian, di masa-masa seperti ini, seseorang harus lebih menjaga ketaatan kepada Allah. Dan juga Allah perintahkan, wasta'inu bis sabri was salah. Minta tolonglah kalian kepada Allah dengan sabar dan sholat. Jadi tetap sholat di rumah. Dan juga tetap berusaha berjamaah bersama keluarga di rumah, bersama istri atau bersama anak-anak. Iya. Lalu sholat Jumat itu diganti dengan sholat zuhur. Jadi tidak ada sholat Jumat di rumah, maka diganti dengan sholat zuhur di hari Jumat, di waktu Jumat. Orang yang tidak ke masjid, hendaklah dia sholat di rumah, sholat zuhur. Iya. Terlebih lagi jemaah sekalian, apabila pemerintah telah mengeluarkan keputusan ataupun himbauan agar masyarakat beraktivitas di rumah, dan ini sebagaimana dijelaskan para ahli kesehatan adalah cara yang terbaik untuk menghentikan penularan penyakit yang berasal dari virus corona ini semakin luas. Ya, kalau kita tetap beraktivitas keluar rumah, tidak mengindahkan aturan ini, maka jangan salahkan siapa-siapa kalau nanti naudzubillah ini semakin tersebar. Iya, hendaklah kita taat kepada pemerintah kita, dan ini hukumnya wajib. Itu perintah Allah dalam Al-Quran, menaati pemerintah dalam hal yang ma'ruf, yang tidak bertentangan dengan syariat. Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kalian kepada Allah dan taatlah kepada Rasul dan ulil amri dari kalangan kalian. Bahkan jemaah sekalian, andai ada ulama yang berbeda pendapat dengan ulama yang telah memfatwakan harus sholat di rumah, tidak boleh datang ke masjid, namun ketika pemerintah sudah mengeluarkan ketetapan, maka tidak boleh lagi yang berbeda pendapat itu mempertahankan pendapatnya, hendaklah dia mengikuti pemerintah. Ya, apabila dalam perbedaan pendapat itu ada kebolehan untuk berbeda pendapat, ya, ini maksud kata para ulama masuk dalam kaidah hukmul hakim yarfa'u al-khilaf. Hukum yang ditetapkan oleh pemerintah itu mengangkat khilaf. Iya. Oleh karena itu juga saya ingatkan di sini, tidak sepatutnya menyelisihi pemerintah dalam hal ini. Begitu pula menyelisihi
orang-orang yang ahli di bidangnya atau anjuran dari lembaga-lembaga kesehatan yang ahli di bidangnya. Ya, tidak sepatutnya kita menyelisihi aturan ini. Iya. Jadi jemaah sekalian, ini adalah fatwa para ulama yang sesuai dengan ketentuan syariat. Ya, perlu saya ingatkan juga ada beredar broadcast yang menentang fatwa ini dengan berbagai alasan. Ya, di antara alasan mereka adalah ini menyelisihi syariat. Justru harusnya kata mereka, kalau ditimpa musibah, kita harus lebih mendekat kepada Allah, harus memakmurkan masjid. Maka kita katakan jemaah sekalian, justru yang sesuai syariat dalam kondisi seperti ini adalah kita menghindar dari keramaian, termasuk menghindar dari keramaian yang ada di dalam sholat berjamaah ataupun sholat Jumat. Iya. Karena Allah Azza wa Jalla telah mengatakan, "Wala tulqu biaidikum ila tahlukah." Jangan kalian menjerumuskan diri kalian sendiri di dalam kebinasaan. Begitu pula kaidah yang telah disepakati para ulama dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, la darara wa la dirar. Tidak boleh membahayakan diri dan tidak boleh pula membahayakan orang lain. Jadi justru itu yang sesuai dengan syariat. Ya. Oleh karena itu di masa-masa seperti ini kita ingatkan kaum muslimin hendaklah merujuk kepada pihak yang berwenang, pemerintah kita dengan segenap lembaga-lembaga kesehatan yang resmi, begitu pula para ulama besar di masa ini. Masa-masa seperti ini tidak sepatutnya setiap orang ikut berbicara, memberikan fatwa. Tapi hendaklah kita merujuk kepada yang berkompeten dalam hal ini. Iya. Baik, ini permasalahan yang pertama.